sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Hidupku milikmu Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati
ya Bapa. Ajar kami Bapa hidup di dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan bersama-sama. Agar semua rencana-Mu Bapa, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah. Pimpin
Bu dan saudara sekalian, puji Tuhan, selamat Natal. Mari kita akan mulai ibadah Natal pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah Natal. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah Natal pada pagi hari ini Bapa. Dan kami percaya Engkau ada bagi kami. Segala pujian, hormat, syukur hanyalah bagi Engkau Bapa. Dan terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang melayani Engkau dari muka pintu sampai mimbar ini. Terlebih hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati urapi dengan pengurapan dari yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, ibadah Natal ini kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dulu sebentar. Seorang anak pelalang untuk ia akan melahirkan anak laki-laki. Firman itu telah menjadi manusia karena begitu besar kasih dalam dia yang Hanya ada satu pribadi yang layak digambarkan dari segala kata tersebut. Pribadi yang dari surga rela turun ke dalam dunia. Pribadi yang telah menjadi teladan dan memberi arti sebuah kehidupan. Pribadi yang membawa terang bagi gelapnya dunia. Itu semua dia lakukan karena kita. Bersama menjadi terang, meskipun dunia akan semakin gelap. Selamat Natal 2024, Tuhan Yesus memberkati.
Ada sukacita pagi hari ini, amin. Siapa siap memuji Raja di atas segala raja, boleh kita lambaikan tangan. Beri kemuliaan yang paling dahsyat bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita bersama-sama menyambut Raja di atas segala raja. Hey! Haleluya. Bersama katakan, mari kita sambut Sang Raja. Hey! Mari kita puji namanya. Bersama katakan, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuat. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Bersama puji Hosana. Mari lambaikan kedua tanganmu. Kita mau bersuka cita sebab Dia telah lahir bagi hidup kita. Haleluya. Mulia namanya. Puji, puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Hey. Mari lebih lagi. Alfa Omega, katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Berseru bersama, say, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuat. Panggil namanya. Haleluya. Namanya bersorak. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lebih lagi katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lebih lagi, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Siapa pagi hari ini bersuka cita? Kita bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yes. Amen. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari dengan segenap hati katakan, puji Hosana. Angkat tinggi kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga besar Alfa Omega. Hey. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Lebih lagi. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini?
Luar biasa, amin. Boleh di setiap orang yang ada di gedung ini, beranjak dari tempat dudukmu, berikan salam kanan kiri depan belakang, katakan selamat Natal, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari kita lebih lagi memuji Yesus Kristus Tuhan. Hey. Katakan Raja Damai yang besar. Kita mau bertepuk tangan bersama. Hey. Setiap kita yang percaya, Dia telah lahir bagi kita, Dia telah lahir bagi dunia. Kita bersama bersorak. Haleluya, haleluya. Amin. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Yes. Alfa Omega. Ya, angkat suaramu lebih lagi. Muliakan lebih lagi bersama. Muliakan bersama. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Ya, bersorak ke Yesus. Lebih lagi, hey,
terbaik bagi hidup kami Tuhan. Yes. Dengan setiap iman percaya kita, katakan lebih lagi Alfa Omega. bagi juru selamat dunia. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau renungkan segala kebaikan Tuhan. Kita mau renungkan bahwa Dia lahir bagi dunia untuk setiap kita. Kasih-Nya begitu besar bagi dunia ini, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan hidup kekal yang kita terima. Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sambut kelahirannya, berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama kita. Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, Yesusku,
tinggi. Di tempat maha tinggi, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau lahir di hidup kami. Kau berikan hidupmu bagiku. Kau ganti dosaku. Bersyukur padamu, Yesus. Tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu, selain kami berikan yang terbaik. Yang kami punya hanya bagimu. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi, mengatasi langit. Tiada batasnya. Oh, kemuliaan-Mu
dan percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Izinkan dan layakkan kami menghampiri hadirat-Mu yang begitu mulia. Izinkan layakkan kami membawa sembah kami dan pujian kami kepada Raja di atas segala raja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Mari bersama kita siapkan hati kita. Tuhan, saatnya Engkau sendiri yang berbicara pribadi lepas pribadi dengan setiap kami. Berbicara Tuhan, berbisik lewat hati kami. Bagi Yesus Kristus Tuhan, katakan Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal.
saatnya Engkau berbicara kepada kami. Tolong layakkan dan urapi anak-Mu yang sudah Kau tetapkan untuk menyampaikan pesan Natal. Urapi juga setiap kami yang hadir, yang mengasihi Engkau, yang haus akan kebenaran-Mu. Berkati kami semua, sehingga kebenaran-Mu boleh menggores dalam hati kami dan mengubah hidup kami menjadi semakin layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Mari setiap kita yang sudah siapkan hati, pikiran, dan roh kita, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, ada damai sejahtera dalam hati. Puji Tuhan ya, kita sama-sama ada di tempat ini untuk ibadah Natal ya. Kasih salam kanan kirinya biar tidak kaku. Katakan selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya secara pribadi dan mewakili keluarga juga mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tidak bisa dipungkiri saudara, saat ini kita melihat hampir semua orang di dunia ini sedang merayakan Natal, merayakan hari kelahiran, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Momentum Natal sudah menjadi suatu perayaan dan ini tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita halangi, tidak bisa kita tolak. Kita harus menerima realitas ini. Kita melihat toko, mal tidak hanya menghiasi mereka dengan pernak-pernik atau ornamen Natal, tetapi juga menyediakan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan dan kebutuhan untuk merayakan Natal. Resto, hotel juga mengemas acara-acara khusus yang meriah untuk merayakan Natal. Dan ini dimanfaatkan oleh sebagian keluarga sebagai sarana untuk berkumpul bersama keluarga besar ya, dan makan bersama. Agen-agen perjalanan juga demikian, menawarkan ya program-program paket-paket liburan wisata Natal. Bahkan mereka juga menawarkan harga khusus, diskon yang tinggi. Pesta dan kemeriahan kita bisa lihat ada di mana-mana. Dan kita juga melihat gereja tidak mau ketinggalan, saudara. Betul ya saudara? Gereja-gereja juga sibuk menghiasi ruang ibadahnya, memperlengkapi para pelayannya, mempersiapkan untuk ibadah perayaan Natal. Supaya perayaan atau ibadah Natal itu menjadi meriah,
bahkan diharapkan bisa lebih meriah dari gereja sebelah, saudara. Ya, dan itu tanpa kita sadari seperti itu. Aktivis dan para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta juga begitu sibuk hari-hari ini. Selain mengisi firman dalam ibadah Natal, juga mempersiapkan jemaatnya untuk merayakan Natal dengan meriah. Bapak Ibu Saudara, tentu ini tidak salah. Ya, bukan tidak boleh, boleh. Tetapi sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang Kristen, kita harus mengerti satu hal, saudara. Bahwa yang namanya merayakan Natal itu belumlah cukup. Saya katakan sekali lagi, merayakan Natal itu belumlah cukup. Karena setiap kali kita merayakan Natal, mestinya kita sadar bahwa ada satu hal yang harus diperingati. Natal sejatinya merupakan satu peringatan. Kata peringatan itu berasal dari kata ingat. Betul ya saudara? Artinya setiap kali, setiap saat kita merayakan Natal itu harus ada satu hal yang diingat. Penting ini saudara, harus ada satu hal yang diingat, yang digoreskan di dalam hati setiap kita. Pertanyaannya, apa yang harus diingat? Apa yang bisa jadi peringatan? Ya saudara, kita harus tahu bahwa Yesus yang lahir, yang datang ke dalam dunia, itu akan datang yang kedua kalinya. Dia akan kembali datang untuk menjemput orang-orang salehnya. Itulah sebabnya Alkitab berkata, itulah hari Tuhan. Ini peringatan, ini yang harus kita ingat. Kapan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya? Alkitab berkata tak seorang pun tahu, saudara. Tapi yang pasti dia akan datang, dia akan menepati apa yang sudah dijanjikannya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10-11 dituliskan begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Enggak ada yang ngerti. Pada hari itu langit dan bumi akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, akan lenyap dengan cara demikian, secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dari ayat ini kita bisa tahu, kita bisa mengerti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti, ternyata hanya orang-orang yang suci, hanya orang-orang yang saleh yang akan dijemput, yang akan diangkat oleh Tuhan. Ini harus kita ingat.
ketika kita merayakan Natal. Ini yang jadi peringatan bagi umat pilihan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai orang Kristen. Sedangkan yang tidak suci, yang tidak saleh, bagaimana Pak? Menurut ayat ini akan ditinggal, saudara, dalam lautan api. Ini berarti suasana kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sangat berbeda. Bertolak belakang, sangat kontras. Kalau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, kelahirannya ke dalam dunia ini penuh dengan sukacita, suasana yang menyenangkan. Tapi nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, suasananya jauh berbeda. Penuh dengan duka cita, suasananya menggetarkan, suasananya mencekam, suasananya menakutkan, saudara. Kenapa? Karena hanya orang saleh Tuhan. Karena hanya orang sucinya Tuhan yang akan diangkat oleh Tuhan. Padahal kita tahu tidak mudah, bahkan sepertinya mustahil, tidak mungkin bagi manusia berdosa seperti saudara dan saya untuk hidup suci atau untuk menjadi orang saleh. Itulah kenapa pada kedatangannya yang pertama, pada saat ia lahir ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai terang, saudara. Tuhan Yesus datang sebagai terang. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menciptakan manusia baru. Untuk mengubah manusia berdosa menjadi manusia yang kudus. Oleh sebab itu kita akan periksa Alkitab kita dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Di mana di sini dituliskan dalam Dia, dalam Kristus Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang terang, kata terang di Alkitab sering dimaknai, dimengerti, atau didefinisikan sebagai kebenaran. Terang itu identik dengan kebenaran. Dan terang itu ternyata hidup Yesus sendiri. Tadi ayatnya mengatakan di dalam Dia, di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Artinya terang itu sebenarnya adalah hidup Yesus sendiri. Maksudnya di dalam peragaan hidup Yesus, selama Yesus mengenakan tubuh daging dan hidup di muka bumi ini, Yesus adalah terang. Di dalam Dia ada terang, ada kebenaran. Hidup Yesus identik dengan kebenaran. Amin. Saudara percaya, katakan amin. Namanya kebenaran itu bukan kesalahan. Namanya kebenaran itu tidak ada kepalsuan.
Namanya kebenaran tidak ada kepura-puraan. Namanya kebenaran itu selalu dikaitkan yang namanya kudus atau suci. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara juga percaya selama Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini, hidupnya itu kudus, hidupnya itu suci? Tentu kita tidak bisa dengan mudah berkata, aku percaya. Thomas pun enggak percaya waktu itu ketika Yesus bangkit. Perlu ada bukti. Amin, saudara. Dari mana kita beroleh bukti? Dari Injil. Injil bercerita tentang kehidupan Yesus di muka bumi ini. Dan Alkitab, firman Allah yang hidup, yang ditulis berdasarkan ilham roh, itu mencatat semua kehidupan Yesus. Perjalanan hidup Yesus itu dicatat, saudara. Nah, kita harus buktikan, saudara, apa benar demikian? Apa buktinya hidup Yesus adalah kebenaran? Dalam hal apa hidup Yesus bisa dikatakan sebagai terang? Dalam hal apa Tuhan Yesus bisa dikatakan kudus atau suci? Yang pertama, saya dapatkan Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 23 menuliskan demikian. Ia, yaitu Yesus, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan ini kita lihat ketika sesudah berpuasa 40 hari 40 malam, ketika dia dibawa ke padang gurun, dicobai, tidak ada tipu dalam mulutnya. Semua yang keluar dari mulut Yesus adalah kebenaran, firman Allah. Ketika diminta untuk mengubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus juga berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu saat diminta untuk menjatuhkan diri. Itu firman, saudara. Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau harus berbakti dan menyembah kepada Allah saja. Tuhan Yesus enggak mau menyembah kepada dunia, sekalipun dunia dengan segala kemegahan, dengan segala keindahan dan segala kenikmatan ditawarkan untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus enggak mau menyembah dunia. Tuhan Yesus maunya menyembah Allah saja. Tentu ini luar biasa. Ketika ia dicaci maki, ayat ini berkata ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Ini tidak mudah, saudara. Ketika saudara disakiti, ketika saudara dikecewakan, kita ada dorongan untuk membalas. Tapi Tuhan Yesus menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sungguh luar biasa, ya saudara. Padahal kita tahu bahwa dalam segala hal Alkitab berkata Yesus disamakan dengan manusia. Ibrani 2 ayat 17. Bahkan dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan menjadi sama dengan manusia. Artinya apa?
Artinya Tuhan Yesus bisa berbuat dosa. Namun dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Ini loh yang super saudara. Ada kesempatan ya untuk salah tapi milih untuk tidak berbuat salah. Itulah sebabnya Bapa yang di sorga sangat menghargainya sehingga Tuhan Yesus dijadikan imam besar saudara. Ibrani 4 ayat 15 menuliskan demikian. Sebab imam besar yang kita punya yaitu Tuhan Yesus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya bisa berbuat dosa, bisa berbuat salah. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, perhatikan kalimat ini, hanya tidak berbuat dosa. Punya kelemahan, sama seperti kita, bisa putus asa, bisa marah, bisa kecewa. Dia juga mengalami pergumulan, dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Itu yang pertama, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, sekalipun dalam pergumulan yang berat, Yesus tetap mempertahankan kehendak Bapa. Ini tampak dari ucapannya di Taman Getsemane. Di mana saat itu Tuhan Yesus harus memilih apakah menuruti keinginannya sendiri, menyerah kalah dan tidak melanjutkan rencana Bapa atau taat kepada Bapa. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus tetap mempertahankan kehendak Bapa. Dia memilih taat kepada Bapa di surga. Ini berat, ini tidak mudah. Saudara mendengar sepertinya itu biasa, tetapi sebetulnya ini perjuangan yang berat. Saudara, saya percaya saudara dan saya juga punya banyak keinginan. Betul saudara? Apalagi kalau keinginan itu sudah jadi ambisi, sudah jadi obsesi. Saya tanya, susah atau mudah untuk tidak menuruti keinginan kita? Susah. Kalau seorang anak yang masih berusia di bawah 5 tahun atau masih SD, kalau minta apa-apa saudara, punya keinginan, maunya apa saya tanya? Dituruti, kalau enggak diturutin kenapa? Nangis, betul enggak? Mestinya tahu kalau itu tidak baik, enggak usah minta untuk dituruti, betul enggak? Tetapi kita, orang-orang yang sudah dewasa, orang Kristen lagi, tahu kebenaran lagi. Kalau kita punya keinginan, apalagi ambisi, ya kita berusaha, kita berjuang untuk menurutinya. Kalau kita mau mematikan keinginan kita, kalau kita tidak mau menuruti keinginan kita, oh itu berat saudara, itu sukar. Karena kita harus melawan diri kita sendiri. Betul? Kata orang musuh terbesar dalam hidup ini adalah diri sendiri. Kita harus melawan daging. Daging ini harus kita robek sendiri. Dan itulah yang dialami Tuhan Yesus. Berat. Alkitab berkata begitu beratnya sampai peluhnya seperti tetesan darah. Tetapi Tuhan Yesus memilih mempertahankan kehendak Bapa sehingga dia bisa berkata dalam Lukas 22 ayat 42, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi
bukanlah kehendakku. Bukanlah kehendakku. Ya, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Luar biasa, saudara. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa hidup Yesus adalah hidup yang suci, yang kudus, yang benar. Yang ketiga, dalam keadaan terpojok, kepepet, ya, tetap menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Ketika dia di atas kayu salib, berat penderitaannya, sangat berat, saudara. Ya, sepertinya Bapaknya membiarkan, sepertinya Bapaknya enggak ambil pusing, cuek dan tidak menolong. Tetapi Tuhan Yesus tidak menaruh curiga sedikit pun. Dia tetap mempercayai Bapaknya yang di surga. Dan dia akhirnya bisa berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46, saudara. Itu enggak mudah. Karena apa? Kita semua sudah ngalamin. Ketika kita ada dalam pergumulan berat, enggak ada pertolongan dari kanan kiri, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah puasa, tetapi Tuhan seakan-akan diam, Tuhan seakan-akan senyap, Tuhan seakan-akan tidak berbicara menyampaikan pesannya. Tuhan sepertinya membiarkan kita seorang diri menghadapi pergumulan itu. Berat, dan kebanyakan dari kita, jujur, kita seringkali dalam situasi terpojok, kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Dan kita menjadi putus asa. Kita meninggalkan Tuhan. Dalam keseharian sepertinya masih orang Kristen, tetapi hatinya tidak lagi melekat kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan sampai dalam keadaan terpojok, terpepet, masih mempercayai Bapa yang di surga, itu sesuatu yang luar biasa. Dan ketiga hal tadi ya jelas menunjukkan bahwa hidup Yesus itu identik dengan yang namanya kebenaran. Maka Tuhan Yesus berani berkata, akulah kebenaran. Akulah kebenaran. Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Bahkan tidak hanya berkata akulah kebenaran. Tapi Tuhan Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai ke rumah Bapa kecuali melalui aku. Yesus tidak hanya mengklaim dirinya sebagai kebenaran, tetapi juga jalan. Artinya jalan di sini menjadi terang. Orang kalau diberi terang, jalannya tidak akan teratok batu, enggak akan tersandung. Dan Yesus itulah jalan bagi kita. Ya, jadi benar dan sudah terbukti bahwa hidup Yesus adalah terang dan terang bagi manusia. Ya, kita akan kembali ke ayat perenungan kita yang pertama yang mengatakan di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tadi ayat perenungan kita itu. Betul ya saudara? Nah, kalau kita bicara kata gelap atau kegelapan, itu selalu dikaitkan dengan yang namanya dosa. Tadi dikatakan ketika terang itu bercahaya dalam kegelapan, kegelapan tidak dapat menguasainya. Artinya di dalam hidup Yesus, karena ada terang, ada kebenaran, karena terang, karena kebenaran itu dinyatakan, karena kebenaran itu disingkapkan, maka dalam diri Yesus tidak ada dosa.
Dosa tidak bisa bertahan. Dosa tidak dapat berkuasa dalam hidup Yesus, saudara. Sekalipun Yesus adalah manusia, sekalipun dia disamakan dan menjadi sama dengan kita. Amin, saudara. Pertanyaan yang bisa muncul sekarang, bagaimana hidup Yesus bisa menjadi terang bagi manusia? Tadi kita kan bicara bahwa hidup Yesus itu terang. Artinya apa? Dalam diri Yesus ada kebenaran, sehingga dosa tidak berkuasa lagi. Sehingga dalam diri Yesus tidak ada kepalsuan, adanya kekudusan, adanya kesucian. Clear ya, sampai situ ngerti ya saudara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hidup Yesus yang seperti ini bisa menjadi terang bagi manusia? Kan firman tadi mengatakan, hidup itu adalah terang bagi manusia. Harus dijelasin bagaimana caranya. Kok bisa menjadi terang bagi manusia? Bagaimana hidup Yesus bisa mengubah manusia yang gelap, dunia yang gelap, atau manusia berdosa ini menjadi manusia terang, manusia Kristus, menjadi manusia atau orang-orang yang saleh. Apakah otomatis ketika Yesus datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia, lalu kabarnya diberitakan ke seluruh muka bumi, otomatis seluruh orang di muka bumi langsung berubah. Jadi orang yang tadinya berdosa, jadi orang yang kudus, yang tidak berdosa. Apa demikian, saudara? Enggak, ternyata enggak seperti itu. Dan kita tahu semua, karena kita mengalaminya. Ya. Kalau di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan begini, ini perkataan Tuhan Yesus, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi ternyata enggak otomatis, saudara. Hanya orang-orang yang mau mengikut Yesus. Orang yang mengikut Yesus dia akan menerima terang, akan menerima kebenaran. Dan kebenaran atau terang itu akan menjadikannya menjadi terang hidup. Tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak akan hidup dalam dosa lagi. Amin. Clear, jelas saudara. Ya. Jadi dari perkataan Yesus ini kita tahu hanya ketika seseorang mengikuti Yesus, artinya hidup dengan meneladani hidup Yesus. Artinya hidup dalam kebenaran. Artinya taat pada firman Tuhan. Maka seseorang tidak akan bisa berbuat dosa lagi. Sebaliknya, orang yang seperti ini akan hidup dalam terang, akan hidup dalam kebenaran. Ya, bisa menggelar, bisa memperagakan hidup yang kudus. Bisa menjadi orang saleh, orang sucinya Tuhan. Sekalipun seperti di awal tadi saya katakan, bagi manusia berdosa sepertinya mustahil. Tapi ketika kita mengikuti jejak Yesus, kita meneladani hidupnya, enggak ada yang mustahil. Kita pasti bisa jadi orang-orang salehnya Tuhan. Maka dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, kurang jelas apa? Tidak berbuat dosa lagi. Sedangkan setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, hidup Yesus benar-benar jadi terang bagi manusia. Artinya bisa menjadi teladan bagi manusia. Hidup Yesus
berdampak, dan mengubah hidup. Dalam hal ini tentu yang diubah hidup orang-orang Kristen, umat pilihan. Sebab apa? Sebab kitalah yang sering mengaku sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara pengikut Kristus, berarti saudara mengikut dia. Kalau mengikut dia berarti hidup dalam terangnya yang ajaib. Betul saudara? Maka ya kalau kita benar-benar menerima terang Kristus, artinya meneladani hidup Yesus, kita akan jadi terang dan harus menjadi terang bagi sesama. Amin. Makanya di dalam Matius 5 ayat 14, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kamu adalah terang dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya ini terang dunia. Amin. Amin. Tapi ingat, menjadi terang ya bukan berarti atau bukan karena kita punya kedudukan. Bukan karena kita punya pangkat dan jabatan. Bukan karena kita kaya punya banyak harta. Bukan karena kita tampan atau cantik. Bukan. Tetapi karena karakter kita diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi manusia baru. Kita menjadi orang yang kudus, orang saleh. Orang akan sulit menemukan kesalahan di dalam diri kita. Hidup kita jadi tidak bercacat dan tidak bercela. Kita menjadi manusia Kristus. Manusia yang saleh. Kalau itu orang tua pasti akan menuntun anak-anaknya semakin dekat dan takut akan Tuhan. Itu cirinya. Kalau itu karyawan ASN, pekerja pasti jadi orang-orang teladan di sekitarnya. Kalau itu pemimpin, pasti jadi pemimpin yang berwibawa, pasti menjadi pemimpin yang berkarisma. Kalau itu pelayan atau aktivis gereja, pasti menjadi aktivis dan pelayan yang militan. Kalau itu hamba Tuhan, kalau itu pendeta, pasti akan menyuarakan kebenaran yang murni. Yaitu yang diberitakan pasti kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Bapak Ibu Saudara. Jadi kesimpulan atau inti dari semua itu, hidup orang-orang yang mau dan telah menerima terang Kristus pasti akan menjadi orang-orang yang berdampak. Orang-orang yang bisa mengubahkan keluarga, mengubahkan apa? Masyarakat, mengubahkan apa? Bangsa. Melalui keberadaannya, melalui panggilannya, di mana Tuhan tempatkan dirinya, Bapak Ibu Saudara. Yang pasti seperti itu. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya dengan tema Natal tahun ini, bahwa di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, maka kita harus juga menjadi terang. Caranya gimana? Kita harus meneladani hidup Yesus. Meneladani hidup Yesus artinya apa? Hidup dalam kebenarannya. Hidup dalam kebenarannya artinya apa? Artinya apa? Berjuang untuk terus hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Jangan puas dengan sekedar datang ke gereja, hidup dalam pasivitas rohani, enggak melakukan apa-apa, cuma berpikir, wah aku sudah jadi orang Kristen, pasti aku diberkati, pasti aku nanti masuk surga. Hati-hati saudara, ini Natal, ada satu hal yang harus diingat, bahwa suatu saat nanti Dia akan datang kembali menjemput orang salehnya. Pastikan saudara menjadi orang saleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memujikan satu pujian. Dan biarlah pujian ini kita pujikan dengan sungguh-sungguh, kita hayati syair kalimatnya ya, dan kita hidupi. Supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang diubahkan, orang-orang yang layak, orang-orang yang pantas untuk diangkat Tuhan ketika Dia datang yang kedua kalinya.
Ya Allah damai sejahtera. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia suci pada kedatanganmu. Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan. Kita mulai dari depan. Saya minta Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia suci pada kedatanganmu. Lambaikan tanganmu. Hosana, Hosana, lambaikan tanganmu. Datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa.
Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan Natal yang daripadamu ya Bapak. Hamba-Mu sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus, Kau ambil alih. Engkau terus mengajar dan mengingatkan kepada kami yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga firman itu benar-benar boleh menguasai hidup kami, menggores dalam hati kami. Kami boleh menjadi terang, meneladani hidup-Mu ya Tuhan Yesus. Hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami boleh berdampak, mengubah pasangan hidup kami, mengubah anak-anak kami, mengubah keluarga kami, mengubah lingkungan di mana kami Kau tempatkan, masyarakat di mana kami ada, mengubah Indonesia, bahkan mengubah dunia. Kami percaya Tuhan, melalui terang hidup kami, nama-Mu semakin dikenal, nama-Mu semakin dimuliakan, dan semakin banyak orang dimenangkan, dipertobatkan, diselamatkan, dikembalikan ke rancangan-Mu yang semula oleh karena berkat Natal ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati dengan firman Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Semua diciptakannya melalui firman-Nya. Segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Diciptakannya kita seturut gambar dan rupanya. Nafas hidup dihembuskannya supaya kita menjadi makhluk yang hidup. Dia memberikan segala yang terbaik kepada ciptaannya, lebih dari apa yang dibutuhkan dan melampaui apa yang dipikirkan. Kemerosotan moral, terpuruk dalam natur dosa, terjebak dalam dunia dan segala tipu dayanya. Mencoba terlepas namun kembali terjatuh. Seakan sudah tidak ada harapan bagi kita untuk kembali bersatu dengan Sang Pencipta. Anak bunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan samurai saat mencegat korban yang mengemudikan motor. Pemeriksaan terhadap anaknya sendiri dilakukan tersangka 2 kali. Namun di tengah jalan, korban disergap dan langsung ditembak. Uang tunai. Keduanya diduga merupakan oknum pejabat di Bengkulu yang terjaring. Polisi telah mengamankan barang bukti sejumlah ponsel. Jadi peningkatan jumlah kejahatan di seluruh Indonesia sebesar 7,3%. Dari dulu manusia berlomba-lomba berusaha lepas dari dosa. Mencari cara untuk kembali bersatu dengan Sang Bapa. Namun semua sia-sia dan putus asa. Dari seorang perawan dia dilahirkan. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Ya, Dia yang Maha Kuasa memilih untuk hadir dalam tubuh manusia dan menjadi raja bagi manusia. Dunia tidak mengenalnya, namun orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Menjadikan manusia memiliki kesempatan untuk kembali kepada Bapa. Kita yang oleh pengorbanannya diperdamaikan dengan Bapa. Kini semua menjadi mungkin.
Kesempatan itu ada bagi kita yang mau melakukan kehendak-Nya untuk mengerjakan keselamatan yang diberikan kepada kita. Natal membawa sukacita. Dia telah lahir di dalam dunia bagi kita. Namun, Natal juga merupakan awal dari pengorbanannya. Dia memilih mati bagi milik kepunyaannya, menjadi penebus bagi kita supaya kita yang dikasihinya memiliki hidup. Dia sendiri telah memberikan terangnya bagi kita, sebagai ganti terang manusia yang telah padam mati dalam dosa. Jemaat bisa mempersiapkan lilin yang sudah diberikan. Dengan kerendahan hati saya mengajak kita untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama sembari kita mengangkat pujian ini. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Lilin bisa dimatikan. Dan saatnya kita bersama-sama akan menyaksikan AO News untuk minggu ini. Alfa Omega
menjadi saksi jujur kita. Shalom Jemaat Alpha Omega yang diberkati. Bagaimana kabarnya minggu ini? Pasti dahsyat dan luar biasa, bukan? Saya Kayla akan membawakan AO News minggu ini. Jalan yang lurus kami tetap setia. Oh Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. 31 Desember 2024 jam setengah 6 sore diadakan ibadah ucapan syukur tutup tahun 2024. Dibuka ruang kesaksian atau pujian kepada jemaat yang ingin menjadi berkat melalui kesaksian dan pujian bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Yohana Mein. Daftarkan diri Anda segera karena kuota terbatas hanya untuk 3 orang yang beruntung. Di tanggal 1 Januari 2025, mari bersama hadiri ibadah buka tahun yang akan dimulai jam 7 pagi. Firman Tuhan kedua ibadah ini akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Mari bersama kita tangkap pesan Ibu Gembala sebagai pedoman untuk menghadapi tahun yang baru. Pada ibadah raya yang pertama, tanggal 29 Desember tahun 2024 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Muda Gusti Agung Immanuel. Pada ibadah raya yang kedua akan dilayani oleh hambanya Pendeta Muda Yohana Mein. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengenal dan melakukan firman-Nya. Halo Jemaat Alpha Omega, setiap hari Senin jam 6 sore akan diadakan jamming session PAW. Kepada semua yang rindu untuk belajar seputar praise and worship, jangan lewatkan kesempatan ini. Menginformasikan kepada seluruh keluarga besar Alpha Omega, ibadah khusus hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 ditiadakan. Kepada seluruh pelayan Tuhan GBS Alpha Omega, ibadah pelayan Tuhan Kamis 26 Desember 2024 ditiadakan. Hola Dona Velas, jangan lupa isi malam minggumu bersama dengan Tuhan. Ingat, setiap Sabtu jam 6 sore kita akan kumpul bersama-sama. Kepada jemaat Alpha Omega yang memiliki anak-anak, jangan lupa ajak si kecil untuk hadir ibadah anak setiap hari Minggu jam 7 pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas setiap hari, mari datang dan mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa pagi yang diadakan setiap hari jam setengah 6 pagi. Mari datang dan rasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Wanita kelompok 5C akan mengadakan ibadah Natal bersama. Ibadah ini akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 jam 5 sore, bertempat di GPIS Pinggir, Sukoharjo. Bagi wanita Abigail yang ingin bergabung, dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Syuin dengan kontribusi sebesar Rp20.000. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Dania. 105 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jemaat Alpha Omega, amplop persembahan pembangunan tidak dibagikan, melainkan diletakkan di atas kotak persembahan. Bagi jemaat Alpha Omega yang ingin terlibat dalam pembangunan ini, dapat mengambil amplop di tempat yang sudah disediakan. Terima kasih untuk partisipasinya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian AO News minggu ini. Bagi jemaat Alpha Omega yang membutuhkan informasi seputar Alpha Omega Ministry, dapat menghubungi nomor berikut ini. Jadikan hidup kita sebagai terang dimanapun kita berada. Saya Kayla bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah Natal yang pertama pagi hari ini dan kita akan tangkap berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami limpah dengan syukur dan sukacita sebab Engkau sudah berkenan hadir di tengah ibadah Natal pagi ini, menolong memberkati kami semua baik melalui pujian, penyembahan, juga melalui kebenaran firman-Mu. Dan jika sebentar kami pulang Bapak, kami percaya Engkau yang menghantar ke tempat ini, Engkau juga menyertai kami pulangnya. Bapak Ibu Saudara, sekarang saatnya
Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat terbaiknya dari tempat yang maha tinggi. Sebab itu kedangkan tanganmu, bukalah hatimu lebar-lebar, dan arahkan hanya kepada berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat-berkat Natal yang terbaik dari Allah Bapa di surga, baik itu berkat-berkat jasmani yang engkau butuhkan hari-hari ini, terlebih berkat rohani yang mendewasakan imanmu, damai sejahtera dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terimalah di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, katakan bersama-sama, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pulang, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sing.